Ilmu, how are you today? I hope you are very well. Pada video kali ini kita akan belajar tentang biography text. Sebelum belajar jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Sahabat ilmu, tahu nggak siapa saja wanita-wanita atau tokoh dalam gambar tersebut? Do you know this woman? Coba sebutkan minimal 2 tokoh wanita yang ada dalam gambar tersebut. Yap, betul. Di situ ada R.A. Kartini, kemudian ada Ibu Fatmawati, Cut Nyak-dien, Cut Mutia. Nah, itu adalah salah satu contoh dari wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang sangat berjasa bagi bangsa Indonesia, atau kita sebut juga sebagai pahlawan wanita bagi bangsa Indonesia. Ketahui cerita perjalanan hidup dari lahir sampai mereka wafat, kita biasanya dapat mempelajarinya dalam teks biografi di dalam bahasa Indonesia. Nah, di dalam bahasa Inggris kita menyebutnya sebagai biography text. So, what is biography text? The first, it involves more than just basic facts like education, work, relationship, and death. Jadi, teks biografi itu adalah teks yang tidak hanya melibatkan tentang riwayat pendidikan, pekerjaan, percintaan, dan sampai juga dengan kematian. It portrays a person's experience of this life event. Jadi teks biografi ini juga menjelaskan atau menggambarkan bagaimana sih pengalaman hidup dari seseorang. Kemudian it includes an analysis of subject personality. Biasanya juga dilengkapi dengan analisis dari seseorang tentang bagaimana sikapnya, bagaimana kehidupan atau peran para tokoh ini. Kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa the text biography is a detailed description or account of personal life and written by someone else. It is a non-fiction text. Jadi teks biografi itu adalah suatu teks yang mendeskripsikan tentang perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, teks biografi ini adalah salah satu contoh teks non-fiksi. Kemudian, apa sih fungsi dari belajar teks biografi ini? Yang pertama adalah to know a person's story about his or her life outside of any accomplishments this person may be known for. Jadi dari belajar teks biografi ini kita bisa tahu tentang perjalanan hidup seseorang. Kemudian yang kedua, to give a lot of information easily. Jadi dari belajar teks biografi ini kita mengetahui banyak sekali informasi tentang tokoh tersebut dengan cara yang mudah. Kemudian yang ketiga adalah to educate the readers. Nah, diharapkan dari belajar teks biografi ini kita dapat mengambil pelajaran atau amanat yang dapat kita petik dari perjalanan hidup seorang tokoh tersebut. Seperti pada jenis teks pada umumnya, teks biografi juga memiliki struktur teks. Yang pertama adalah orientasi atau orientation. Di sini memuat tentang biodata dari tokoh tersebut, tokoh yang akan kita gambarkan. Giving the readers the background information about the persons. Nah, apa saja backgroundnya, apa saja yang akan kita bahas pada orientasi ini biasanya memuat tentang nama lengkap, kemudian di mana dan kapan mereka lahir,
itu adalah kemudian orang tua, riwayat pendidikan, itu adalah salah satu bagian yang dapat kita temui pada orientation. Yang kedua adalah event. Nah, pada bagian ini biasanya menjelaskan tentang urutan kejadian di mana tokoh tersebut bersekolah ketika SD, kemudian di mana dia melanjutkan bersekolah ketika SMP, SMA, bahkan ketika kuliah, kemudian apa yang dia lakukan setelah dia kuliah. Nah, itu beberapa kejadian atau event yang biasanya termuat dalam bagian event teks biografi. Yang terakhir adalah reorientation atau closing. A conclusion or a comment by the writer. It also telling about the contributions of the persons. Nah, jadi gini maksudnya. Pada bagian reorientation ini atau closing ini biasanya memuat tentang apa sih peran-peran dari tokoh tersebut dalam kehidupannya, dalam hidupnya, selama hidupnya itu seperti apa peran tokoh tersebut. Nah, itu dijelaskan pada bagian reorientation. Jadi kita mengetahui tentang struktur teks dari teks biografi. Sekarang kita akan belajar tentang gaya bahasa atau language features of biography text. The first is use simple past tense. Kita tahu bahwa teks biografi adalah sebuah teks yang menjelaskan perjalanan hidup seseorang, maka tenses yang digunakan adalah simple past tense. Masih ingat kan ya? Jika simple past tense itu menggunakan verb 2 atau past verb. Kemudian yang kedua adalah temporal sequence and temporal conjunctions are used as a link between one sentence with another sentence in chronological order. Jadi di sini menggunakan beberapa kata hubung seperti when, since. Itu adalah beberapa kata hubung yang biasanya digunakan ketika kita menulis atau membuat teks biografi. Nah, di sini ada satu contoh teks biografi yang berjudul Jenderal Sudirman. Silahkan sahabat ilmu membacanya. Jika ingin membaca teks ini, silahkan sahabat ilmu untuk mempause dulu video ini dan dibaca teks biografi tentang Jenderal Sudirman. Setelah itu, sahabat ilmu bisa menjawab beberapa pertanyaan yang terkait tentang Jenderal Sudirman. Itu tadi materi tentang biografi teks. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk di like, subscribe, and comment. Thank you for watching. See you.